Oke, iya, mantap Dela. Silakan yang belum absen, di absen dulu, tulis nama dan kelasnya di kolom chat. Ih, ada Jessica. Oke, ya. Yang belum absen silakan sambil absen dulu. Oke, boleh kita mulai? Iya, Pak. Oke, kita mulai saja ya. Oke, jadi pertemuan sebelumnya, kita sampai di mana pertemuan sebelumnya? Melengkapi kuadrat sempurna. Oke, melengkapi kuadrat sempurna. Melengkapi kuadrat sempurna itu termasuk dalam apa? Salah satu cara untuk apa? Melengkapi kuadrat sempurna. Akar persamaan kuadrat. Oke, jadi untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Mencari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi di dua pertemuan sebelumnya kita sudah belajar, yang pertama kita sudah belajar menggunakan cara pemfaktoran. Sudah ya. Kemudian minggu lalu juga kita sudah belajar bagaimana mencari dengan melengkapi kuadrat sempurna. Suaranya Pak, kedengaran jelas? Kedengaran, Pak. Oke, jadi hari ini kita mau membahas cara ketiga. Cara ketiga untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Jadi kita menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, jadi ada tiga cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama pemfaktoran, kita sudah belajar. Yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, kita juga sudah belajar. Dan yang ketiga itu menggunakan rumus kuadratik atau yang biasa kalau lebih istilahnya itu lebih dikenal dengan rumus ABC. Oke, langsung saja ya. Jadi nah, ini ya, dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna diperoleh rumus akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Rumusnya itu adalah X1, 2 min B plus minus akar B kuadrat kurang 4 AC per 2A. Jadi ini diingat ya rumusnya. Ini kalau Pak Pak ingat betul bahwa ini rumus Pak dapatkan di waktu itu di SMA kalau zamannya Pak. Jadi sampai sekarang Pak hafal karena di SMA kita sering dikasih rumus ini. Jadi X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4 AC per 2A. Itu rumusnya ya. Ini misalkan Pak dari mana itu rumus? Ada caranya untuk menurunkan rumus ini. Tapi untuk kesempatan kali ini Pak tidak bahas bagaimana kenapa ada rumus ini ya. Nanti kalian cari, misalkan kalau kalian mau ingin cari tahu bisa cari tahu di YouTube, buku dan lain-lain. Pak ingatkan kembali rumus kuadratik atau rumus ABC itu adalah min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, di situ kan ada min B, ada B kuadrat, ada kurang 4AC, ada 2A kan? Maka dari itu, sebelum kalian mengerjakan soal-soal persamaan kuadrat dan ingin menyelesaikan dengan rumus kuadratik, satu hal yang pertama kalian lakukan adalah menentukan A, B, dan C ya. Menentukan A, B, dan C. Sudah paham menentukan A, B, dan C? Sudah, Pak. Sudah ya?
Jadi menentukan persamaan A, B, dan C pada persamaan kuadrat. Ya. Supaya lebih paham, langsung kita ke contohnya saja. Ini ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC ya. Nah, yang Pak bilang tadi kan, sebelum kalian menjawab ini pakai rumus ABC, kalian tentukan dulu. Tentukan dulu apanya A, B, dan C ya. Ya. Kalian tentukan A, B, dan C. Kalau dari situ, X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0, A-nya berapa? 1. A-nya 1. B-nya? 8. 8. C-nya? 12. 12. Oke. Ya, Dewa Ayu silahkan mau bertanya. Dewa Ayu. Oke, tidak ada terjadi. Oke, betul ya. Jadi A sama dengan 1, B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan 12. Gitu ya. Nah, karena kita sudah menentukan A, B, dan C, A, B, dan C ini kita masukkan ke rumus ABC atau rumus kuadratik. Rumusnya tadi adalah X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Gitu ya. Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Langsung kita masukkan saja. Maka X1,2 min B berarti min 8. B-nya kan 8 kan? Min 8 plus minus akar B kuadrat. Berarti 8 kuadrat. Oke. B kuadrat berarti 8 kuadrat. Dikurang 4AC. 4AC itu maksudnya 4 dikali A dikali C. Kan ya? Berarti 4 dikali A. A-nya 1, C-nya 12. Berarti 4 dikali 1 dikali 12. Ya. Per 2A. 2 dikali 1. Karena A-nya 1. Nah, sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Yang lain bagaimana? Bisa. Bisa? Oke. Jadi selanjutnya kita selesaikan saja. Di situ yang bisa selesaikan yang mana? Yang mana yang bisa kita selesaikan? Akarnya. Ini ya. Oke, akarnya. Jadi kita selesaikan dulu yang bisa kita selesaikan ya. Ya. Jadi X1,2 sama dengan min 8 plus minus 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu artinya 8 dikali 8. Hasilnya 16. Akar 64 dikurang 4 dikali 1 dikali 12 ya. 4 kali 1 dikali 12. Itu hasilnya 48 ya. Per 2 dikali 1, 2 ya. Nah, kalau dalam menyelesaikan yang begini itu kalian harus perhatikan tandanya kan. Misalkan kan di situ kebetulan di soal ini A-nya positif, B-nya positif, C-nya positif kan. Bisa jadi misalkan kalau ada C positif minus 12. Berarti min 4 kali 1 kali min 12. Jadi di situ berubah tandanya, bukan lagi minus tapi menjadi positif. Jadi kalian perhatikan tandanya. Cuma pada soal ini kebetulan dia positif. Jadi tinggal min 4 kali 1 kali 12 itu tetap min 48. Sampai situ paham? Paham, Pak. Paham. Yang lain? Yang Paham, lain bagaimana? Pak. Paham? Oke. Ih, macam suaranya Krisna ini saya dengar. Oh, ada betul. Oke, jadi sampai di situ mana yang mau diselesaikan? Akarnya lagi. Akarnya diapakan? Dikurangkan ya?
Ya. 64 kurang Iya. 48 berapa? (16) ya? Ya. 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 Jadi akar 64 dikurang 48 itu akar 16. Jadi min 8 plus minus akar 16 per 2 ya. Apalagi yang bisa diselesaikan di situ? Minus 8 dibagi 2. Oke. Oke, boleh. Cuma kita selesaikan dulu akarnya. Akar 16 berapa? 4. Oke. Jadi X1,2 sama dengan min 8 plus minus per 4 sama per 2. Ya, min 8 plus minus 4 per 2. Sampai situ paham? Paham, Pak? Oke. Jadi di situ ingat ya, ada plus minusnya, ada plus minus, min 8 plus minus. Karena di atas soalnya kan min B plus minus. Jadi plus minus itu menentukan akar-akar persamaan kuadratnya nanti. Caranya adalah kita kan di situ ada X1,2 ya, artinya ada 2 persamaan kuadrat, 2 akarnya ya. Berarti kita lihat dulu yang X1-nya ya. Nah, yang X1-nya itu yang kita ambil plusnya dulu. Kan di situ kan plus minus. Plus minus. Jadi yang pertama kita ambil plusnya dulu. Min 8 tambah 4 dibagi 2. Min 8 tambah 4 itu ini kesalahan ini. Kesalahan wait ya. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, sebentar ya. Ini. Oke. Oke. Jadi di situ min 8 tambah 4 bentar. Oke. Oke. Oke, kelihatan ya. Jadi di situ seharusnya adalah min 8 tambah 4 ya, min 4. Min 4 bahagi 2 itu min 2. Ya, sampai situ paham? Paham, Pak? Paham? Paham. Itu kan yang X1-nya, berarti kalau X2-nya bagaimana? X2-nya minus 8 dikurang 4 per 2. Oke. Sama dengan minus 12 per 2. Sama dengan minus 6. Oke, mantap. Jadi kalau yang X1-nya tadi kita ambil positifnya, min 8 tambah ya, tambah 4 per 2. Negatif X2-nya itu kita ambil kurangnya, min 8 dikurang 4 per 2. Kenapa? Karena di sini rumusnya tadi kan min B plus minus ya. Jadi ada 2, ada yang plus, ada yang minus. Min 8 kurang 4 itu min 12. Min 12 dibagi 2 itu negatif 6.
Jadi, kita dapat simpulkan bahwa akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0, itu adalah negatif 2 dan negatif 6. Paham? Paham. Paham? Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua ya, supaya kalian lebih paham. Akan ini, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Jadi di situ kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. A-nya berapa? 1. B-nya? Min 5. C? 6. 6. Oke, mantap. Jadi A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 6. Kita masukkan ke rumus. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4 AC per 2A. Tinggal kita masukkan. Ingat ya, misalkan kalau min B itu ya, min B. Min B itu berarti min 5. Karena B-nya di atas min 5 kan? Paham? Paham? Paham. Jadi karena Pak. rumusnya min B ya, kemudian B-nya itu negatif 5. Jadi harus min dalam kurung min 5. Ya. Plus minus B kuadrat, berarti min 5 pangkat 2 dikurang 4 AC. 4 dikali A dikali C. Berarti 4 dikali 1 dikali 6 per 2A. 2 dikali 1. Ya. Min kali min 5, berarti di situ jadi positif ya. Min dengan min positif ketemu. Jadi dia jadi positif 5. Jadi tinggal 5 situ ya. 5 plus minus akar. Min 5 pangkat 2 itu min kali min. Min 5 kali min 5. Jadi positif juga. Jadi 25 dikurang 4 dikali 1 dikali 6. Ya. 4 dikali 1 kali 6 itu 24. Per 2 dikali 1 itu 2. Sampai situ mana yang bisa diselesaikan? Akar. Akarnya diapakan? Dikurang. Berapa itu hasilnya? 1. Akar 1. Akar 1. Jadi 5 plus minus akar 1 per 2. Habis itu yang mana kita selesaikan lagi? Ya, akarnya 1 Iya. tetap. Akar 1 berapa? 1. Oke. Jadi akar 1 tetap 1 ya, karena 1 kali 1 itu 1. Oke. Kita sudah dapatkan 5 plus minus 1 per 2. Ada yang bisa cari X1 dan X2-nya? Saya boleh, Pak? Silakan. X1-nya sama dengan 5 ditambah 1 per 2. Sama dengan 6 per 2. Jadi X1-nya sama dengan 3. X2-nya ada yang lain selain Fatur? X1-nya sudah dapat 3 sama Fatur. X2 yang lain? Ada yang bisa? Angkat tangan yang bisa. Di situ kan 5 plus minus 1 per 2 ya. Tadi X1-nya sudah diambil positifnya. 5 tambah 1 bahagi 2. 5 tambah 1, 6. 6 bahagi 2, 3. Ada yang bisa X2-nya? Ada yang bisa? Oke. Ya, X1-nya berarti 5 tambah 1 bagi 2 ya.
5 tambah 1, 6. 6 bagi 2, 3. Ya. X1 itu kita sudah ambil positifnya. Berarti untuk X2-nya, kita ambil negatifnya saja. Karena 5 plus minus di situ kan. Berarti 5 dikurang 1 bahagi 2. 5 kurang 1 itu 4. 4 dibagi 2 itu 2. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah 3 dan 2. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Bisa? Pak. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Kita masuk ke contoh ketiga lagi. Supaya kalian lebih paham ya. Jadi tentukan akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 7x tambah 4 sama dengan 0. Menggunakan rumus ABC. Oke. Jadi kita tentukan dulu A, B, dan C. A-nya berapa? A-nya di situ berapa? 3. Tiga. 3. B-nya? Min 7. Min 7. Min 7. C-nya? 4. 4. 4. Oke, mantap. Oke, jadi kita sudah tentukan ya. Oke, jadi kita masukkan ke rumus. X1,2 min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A ya. Jadi, masukkan. Seperti tadi ya. Min B, berarti min 7 ya. Min 7 plus minus akar min 7 pangkat 2 dikurang 4AC. 4 dikali 3 dikali 4 per 2 dikali 3. Ya. Ada yang tahu habis dari bentuk ini dia menjadi bentuk apa? Habis ini penyelesaiannya bagaimana bentuknya? Yang belum absen, silakan absen. Oke, habis itu jadinya bagaimana? Jadinya bagaimana? Oh, ya Jessica. Habis itu bagaimana bentuknya? Min 7 itu dia jadi berapa? Ah, silakan Fatur. Min 7-nya jadi 14. Oke. Bagaimana Fatur? Iya, min 7-nya kalau dipangkatkan 2 jadi 14. Masa jadi 14? Min 7 pangkat 2 berarti min 7 kali min 7 kan? 14. Iya. Oh salah. 49 maksudnya. Oke, 49 ya. Aku nggak fokus, Pak. Iya. Ya, jadi di situ min 7 ya, berarti dia jadi positif dulu ya. Yang di luar dulu yang di sebelah akar. Min 7 berarti dia jadi positif, jadi 7 plus minus akar min 7 pangkat 2, 49 dikurang 4 dikali 3 kali 4. Itu kalau kalian kalikan 48 per 2 kali 3, 6 ya. Sampai situ yang mana lagi kita selesaikan? Akarnya. Akarnya diapakan? Dikurang. Berapa hasilnya? 1. Akar 1. Oke. Akar 7 plus minus akar 1 per 6. Akar 1 berapa? 1. 1. 7 plus minus 1 per 6. Ada yang bisa? X1-nya berapa? X1 7 tambah 1 8. 8 bagi 6. Oke.
X1-nya 8 bagi 6 atau 8 per 6 ya. X1-nya 4/3. 4/3, mantap. Kita lihat ya. Oke, jadi X1-nya itu 7 tambah 1 per 6. 7 tambah 1 itu 8 per 6. Nah, jangan bingung ya kalau misalkan tidak bisa diselesaikan. Macam ini kan hasilnya koma 8 bagi 6. Kalian sederhanakan saja. Berarti di situ kita sederhanakan bahagi 2. 8 bagi 2, 4. 6 bahagi 2, 3. Jadi 8 per 6 itu sama saja dengan 4/3. Jadi nilai X1-nya adalah 4/3. X2-nya, yang lain, berapa? 7 tambah 1 itu kurang 1, 6. 6 bagi 6, 1. Bagi 6 sama dengan 1. Oke, mantap. Jadi 1. 7 dikurang 1, 6. 6 bahagi 6 itu 1. Maka akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat kurang 7x tambah 4 sama dengan 0 adalah 4/3 dan 1. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Bisa? Pak. Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada? Oke. Tidak ada. Oke. Jadi kita sudah belajar kemarin ya. Kemarin pemfaktoran. Kemudian kita sudah belajar cara melengkapi kuadrat sempurna. Kita sudah belajar rumus ABC ya. Jadi kalau Pak ditanya, kira-kira lebih suka mencari akar-akar persamaan kuadrat pakai cara apa itu ya? Kalau misalkan A-nya sama dengan 1, Pak lebih suka mencari supaya cepat pakai pemfaktoran ya. Karena A-nya sama dengan 1, jadi cepat. Tapi kalau misalkan A-nya tidak sama dengan 1, Pak lebih prefer menggunakan pakai rumus ini, rumus ABC. Ya. Rumus ABC. Jadi Pak lebih ini pakai rumus ABC karena kenapa? Kalau pemfaktoran kita harus mencari bilangan yang misalkan dikalikan C dibagi B, ditambah B kan. Misalkan kalau dia per yang tidak bisa kita dapatkan kan susah. Tapi kalau misalkan menggunakan rumus ABC pasti akan kita dapat. Sekalipun di pemfaktoran pasti kita akan dapat juga. Cuma pasti kita akan bingung gitu ya. Rumus ABC ini Pak gunakan kalau misalkan A-nya tidak sama dengan 1. Tapi walaupun A sama dengan 1 bisa pakai rumus ABC. Ini supaya cepat ya, supaya cepat. Pak jarang pakai melengkapi kuadrat sempurna, jarang. Paling tidak itu 2, rumus ABC dengan pemfaktoran. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Oke. Oh, Syahril, silakan. Kepencet, Pak, kepencet. Oh, kepencet. Oke. Sebelum ini, silakan kalian tulis dulu ini. Kalian tulis di kolom chat. Kalian pilih salah satu angka. Ya. 1, 2, 3 ya. Pilih salah satu angka. 1, 2, 3. Misalkan Fatur pilih 2. Rian pilih 3. Terserah kalian. Coba kalian chat di kolom ini. Chat. Kalian tulis di kolom chat. 1 saja ya. Oke, 2. Yang lain. Oke, jangan sama-sama. Oke, 1. Ayo yang lain. Masa baru 3? Silakan diisi dulu ya, Pak. Ambil dulu minuman. Rian. Nah, masa baru 3 orang yang pilih? Ayo yang lain. Ditulis 1, 2, atau 3. Oke. Suci. Nur Aziza 3. Ayo yang lain.
Dewa, ayo. Pak kasih waktu sampai 1 menit semua sobat tulis. Dibuat apa kah, Pak? Sebentar. Yang belum sarapan silahkan sarapan. Yang lain cepat 1 menit Pak kasih waktu. 1, 1, Jessica. 2. Kenapa Jessica? Angkat tangan. 2. 1 jarang. Ayo yang lain. Udah semua? Pak lihat ya yang tidak isi. Oke. Oke. Sudah semua? Sudah? Ya. Jadi ini akan jadi absennya kalian. Kalau kalian tidak pilih, sudah? Oke. Jadi jadi situ ada 3 soal ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan nomor pilihannya kalian. Sekarang. Yang pilih nomor 1 kerjakan nomor 1, yang pilih nomor 2 kerjakan nomor 2, yang pilih nomor 3 kerjakan nomor 3. Sekarang dikerjakan. Sebentar Pak tanya. Pakai rumus ABC. Silahkan dikerjakan. Pakai rumus ABC. Iya. Ya, Pak. Kayak tadi. Yang sudah angkat tangan. Oke, yang sudah angkat tangan ya. Detik demi detik hitam, inikah saat ku pergi. Oh, kan ku cinta dia. Sudah, Pak. Pak, boleh lihat contoh yang tadi, Pak? Boleh, boleh Irfan. DP soal sudah ditulis? Udah, Sudah, Pak. Pak. Udah. Oke, mantap. Sebentar ya, Pak. Silahkan. Yang ini, Joy? Oke, silakan. Baru siapa yang sudah tadi? Fatur dan siapa? Baru Fatur sendiri. Oke, silakan yang lain dikerjakan. Aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta.
Senandungku hanya untuk cinta, tirakatku hanya untuk engkau. Tiada dusta, sumpah ku cinta sampai ku menutup mata. Cintaku sampai ku menutup mata. Oh Tuhan, ku cinta dia, berikanlah aku hidup, takkan ku sakiti dia. Aku bila terjadi, aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Ya, siapa lagi yang sudah? Tunggu Pak, bentar dikit lagi. Oke, silakan. Mobil baru jadi banyak mau. Tenang, ada kami. Pinjaman online. Cepat, mudah, aman. Dan Pak, saya mau minta izin. Saya disuruh keluar dulu. Iya, boleh, silakan. Oke, Dewa Ayu sudah selesai? Begini Pak, masalahnya saya tidak ada di rumah ini Pak. Ada di SPD. Baru saya bawa buku. Oh. Oke. Yang penting kamu tulis soalmu toh? Kamu screenshot? Iya sudah Pak. Nanti kerjakan di rumah. Lihat deh. Baru nanti dikirim di mana Pak? Buat latihan saja di tidak usah dikirim. Pak, boleh lihat soalnya, Pak? Oh, boleh, Jessica. Silahkan dipilih sesuai kalian punya pilihan tadi. Saya masuk Google Map nih loh, Seto. Tunggu bentar, kenapa? Nanti selama Pak, tunggu Pak. Salah tulis. Ternyata 24, saya tulis 2.
Yo, siapa yang sudah? Ya. 20. Sudah, Pak. Sudah, Nurasana? Oke. Nurasana nomor berapa tadi? Nurasana nomor berapa? Sudah, Pak. Nurasana nomor berapa? Nomor 1. Oke. Kita tunggu yang lain dulu ya. Gimana yang lain? Ada kendala di mana? Nomor 1, Pak. Iya. 4, 3, 4. Jadi 20 kali 1 kali 20. Jadi berarti 6 dari mana loh? Oh, kok 9 kali 9 81. Pak, boleh lihat contohnya, Pak? Oke, boleh. Boleh, Jessica. Kendala di akar, Pak. Akar berapa? 98. Tidak mungkin. Berapa, Kak? Dia punya... Kamu nomor berapa? Syahril. Nomor 1, Pak. Nomor 1, wait. Kita lihat ya. Lagi 6. Kalkulator. Masa 98? Syahril. Itu B pangkat 2 ya, bukan cuma B. Semua itu akarnya yang pakai contoh kalian itu bisa diakarkan dengan mudah. Coba dihitung lagi, itu ada kesalahan. Kok nggak dapat? Pak Firul apa? Nomor berapa? Nomor 2, Pak. Apanya yang tidak dapat? Ini Pak yang dari ini kok nggak jadi gitu, Pak. Mana yang tidak? Akarnya? Iya. Akarnya akar berapa? Kamu punya akar berapa? Coba kerjakan dari awal lagi ya. Oh, nomor 2 gampang sekali akarnya. Yang lain bagaimana? Sama dengan 1 tambah B sama dengan 9. C sama dengan Udah, Pak.
Fatur sudah? Sudah selesai. Fatur nomor berapa? Nomor 2. Nurasana tadi nomor berapa? Nomor 2 gampang itu, plus-plus semua. Nomor Oke. Silakan Pak. Iya, Fatur Nomor 1 Nomor Pak, ini. tapi Tunggu, Pak. sedikit. Oke. Fatur ininya di mana? Google-nya di mana? Di HP? Sulit. Oke. Fatur Google Meet-nya di mana? Di HP. Oh, di HP. Oke, boleh mungkin bentar ya, Pak bantu buat Fatur. Nanti Fatur jelaskan Pak yang tulis ya. Wait. Oke, yang lain sambil dikerjakan sambil lihat Fatur punya ya. Oke. File apa itu, Pak? Tidak, pakai Pak punya. Udah? Apa soalmu tadi, Fatur? Nomor 2, X pangkat 2 Wait. ditambah 9X X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 20. Oke. Lanjut, Fatur. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 9, C-nya sama dengan 20. Oke. Yang Pak tulis kelihatan? Kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak. Oke. Lanjut, Fatur. X 1,2 sama dengan, ini rumusnya atau langsung saja operasikan, Pak? Boleh langsung saja. Sama dengan minus 9 plus minus akar 9 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 20. Per 2 kali 1. Oke, per 2 kali 1. Oke. Sama dengan Lanjut. minus 9 plus minus akar 81 dikurang 80 per 2. Sampai situ udah nggak tahu aku. Oke, lanjut. Sama dengan minus 9 plus minus akar 1 per 2. Oke, wait. Akar 1 ya. Per 2. Oke, lanjut. Sama dengan minus 9 plus minus 1 per 2. Oke, 1 per 2. Lanjut. X1 sama dengan minus 9 ditambah 1 per 2. Minus 9 tambah 1 per 2. Oke. Sama dengan minus 8 per 2. Sama dengan minus 4. Oke, minus 8 per 2 sama dengan minus 4. Oke, lanjut. X2 sama dengan minus 9 dikurang 1 per 2. Minus 9 dikurang 1 per 2. Sama Jadi, dengan minus 10 per 2. Sama dengan minus 5. Oke.
Jadi, kesimpulannya, Jadi akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0 adalah minus 4 dan minus 5. oke. Betul ya. Jadi minus 4 dan minus 5. Oke, makasih Fatur. Sama-sama. Fatur Pak. tadi nomor berapa? Saya, Pak. Iya, nomor berapa tadi? Nomor 2. Oke. Yang nomor 1 atau nomor 3 ada yang bisa mewakili? Siapa yang belum selesai, Pak? Oke. Nomor 1. Nurasana. Oke, silakan. Soalnya X kuadrat ditambah 2X dikurang 24 sama dengan 0. Oke, sebentar. Ini sama dengan 1. Oke, lanjut. B-nya sama dengan 2. C-nya sama dengan Oke. Oke, lanjut Nurasana. nanti kalau Gimana? Gimana Nurasana? Ya apa-apa. Nanti dikoreksi. kalau salah ini enggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Nanti dikoreksi. Gimana? 1 2 sama dengan minus berat kurang 4AC per 2A. Oke. Lanjut. 2 plus minus akar 2 pangkat 2. Oke, lanjut. Dikurang 4 4 kali 1 kali negatif 2. dikali berapa? Kali min 24 harus Negatif 24. Oke, negatif Min 24. 24. Oke. Per 2. Oke, wait ya. Per 2 itu dari mana? 2 kali 1. 2 kali A hasil angka X 1. Oke, lanjut. Lanjut min 2 plus minus akar Akar 4 kurang 96. berapa? Kurang min 96. Oke, kurang min 96 ya. Oke, per 2. Oke, mantap. Lanjut. Lanjut minus 100. Oke, minus 2 plus minus akar 100. Oke. Per 2. Oke, lanjut Nurasana. Min 2 sama dengan 10. Oke, min 2 plus minus 10 per 2. 2. Oke. Lanjut.
X1-nya bagaimana? Iya. Ah, 10. Oke, min 2 tambah 10 per. Per 2. Oke, jadi bagi berapa sini? 8. Berapa hasilnya? 4. 4. Oke, mantap. Lanjut, X2-nya. X2 sama 2. 10. Min 2 kurang 10 per 2. nah. Jadi, Sama 12. 2. oke, min 12. Jadi kalau ini selesai ini di screenshot supaya kalian paham. Min 12 per 2 berapa? Min 6. Min 6. Jadi kesimpulannya bagaimana Nurasana? Akar dari kedua dikurang 4 adalah 4 min. Oke, betul ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 2X kurang 4 sama dengan 0 itu adalah 4 dan min 6. Oke, nomor 1 sudah. Yang terakhir. Nomor 3. Siapa yang bisa? Nomor 3. Nur Aziza, Dewa Ayu, Wayan Santa, Husnul Khotimah, Komang Indasari. Nah, di antara mereka itu, ada yang bisa? Yang pilih nomor 3 tadi, ada yang bisa? Nur Aziza bisa? Belum bisa? Saya sudah Pak, tapi takut salah. Ya, oke, silakan Nur Aziza. Jangan takut salah. Nanti sama-sama dikoreksi. Gak apa-apa kalau salah Pak. Nggak apa-apa. Palingan Pak cuma gigit, tidak bersanda. Silakan dibaca Nur Aziza. Apa soalnya? Soal angka 24 Berapa? 0. Diulang. X pangkat 2. Pangkat 2 kurang min 11 Oke. X tambah 24 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya min 11, C-nya 24. Oke, sabar. Oke. Ini kurang 11 atau berapa? Kurang 11, Pak. Ya, kurang 11. Atau ditambah? Kurang, Pak. Wait ya, Pak, cek ya. Bentar. Oke. Itu seharusnya ditambah. Ya. Oke, lanjut saja. A-nya berapa tadi? A-nya 1. B-nya 11. Ya, negatif 11. Kita pakai yang positif saja supaya tidak bingung. C-nya 24. Oke, nanti Pak bantu. Berarti X1, X1,2 berapa, Raziza? 11. Iya. Min B berarti min 11 ya? Iya. Min 11 plus minus akar
min 11 11 pangkat 2 2 dikurang 4 kali 1 kali 24 mantap. Oke. per 2 kali 1. 2 kali 1 ya. Oke, lanjut. Min 11 Min 11 11 pangkat 2 berapa? 121 Oke. kurang 96 Kurang 96 per 2. Oke, mantap. Lanjut. Min 11 Oke. pangkat 25. Akar 25. 25. Ya. Oke, mantap. Per 2. 2. Oke. Lanjut. Min 11 Oke. tambah per 2 tambah per 5. Plus minus 5 ya. Oke. Ya. Per 2. Oke. Jadi X1-nya berapa? X1-nya 11 tambah 5 Sorry. 11 tambah 5 per 2. Oke. Terus? Sama dengan 16 per 2. 16 per 2. Sama dengan 8. Oke, mantap. Lanjut. X2-nya 11 kurang 5 Oke. per 2 Oke. sama dengan 6 per 2 Sama dengan 3. Oke. Jadi kesimpulannya Nur Aziza? Kesimpulannya akar-akar persamaan kuadrat. 3. Akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 11X, sorry di sini 11X ya. Tambah 24 sampai dengan 0 adalah 8 dan 3. Oke? 3. Paham? Bener lah. Oke, paham? Paham, Pak. Paham? Oke. Jadi itu tadi contoh-contohnya. Silahkan kalau mau cari contoh-contoh lain, silahkan cari di Google, di YouTube, itu banyak sekali contoh-contohnya. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya untuk pertemuan kali ini, Pak akhiri sampai di sini. Tapi sebelum Pak akhiri, silakan dibuka dulu kameranya buat dokumentasinya, Pak. Silakan dibuka kameranya. Jangan langsung kasih mati. Oke. Yang lain bagaimana? Oke. Oke. Yang lain bisa? Halo Jessica, apa kabar? Halo, Pak. Baik. Krisna di mana, Hana? Kenapa, Pak? Aldo. Iya, oke. Sudah, oke. Pak sudah screenshot. Oke, untuk hari ini, Pak akhiri sampai sini. Pak tidak kasih tugas. Kalian yang belum kumpul tugas kemarin, silahkan dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan, dikumpul sama Pak. Untuk pertemuan kali ini Pak tidak kasih tugas. Pak mohon maaf kalau masih ada kurangnya Pak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, okay. Silahkan boleh keluar. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Oke. Oh.